Dukung like, komen, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik tombol notifikasinya agar tetap update semua cerita Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe channel Mimin. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Di platform besar, Xiaoyan dan Luo Jin saling menatap dengan mata besar dan mata kecil. Wajah mereka semua bingung. Adegan di depan mereka benar-benar membuat mereka lengah. Tuan tua, Anda, hehe, Tuan Xiaoyan, Anda tinggal di rumah Liu saya selama 1 malam dan mengadakan perjamuan selama 1 malam. Itu dapat dianggap sebagai 200 batu roh per orang. Terbang hewan di wilayah Huayuan menemani Anda di jalan. 300 batu roh per orang. Saya melihat bahwa Anda dan saya memiliki takdir. Itu sebabnya saya bertanggung jawab untuk membebaskan Anda dari biaya makanan dan akomodasi. Sisanya biaya, 300 batu roh per orang, adalah total 2100 batu roh. Tidak menunggu kata-kata Xiaoyan jatuh, Liu Ya adalah senyum murni di wajahnya. Mendengar ini, Xiaoyan terdiam dan menatap Luo Jin. Yang terakhir juga bercanda dan tersenyum. Meskipun lelaki tua itu bermaksud menipu orang, itu tidak akan menjadi masalah besar jika dia benar-benar mengatakannya. Setidaknya dia tidak sengaja menyakiti mereka, kalau tidak mereka tidak akan berdiri di sini acuh tak acuh. Melihat Luo Jin mengabaikannya, Xiaoyan semakin tak berdaya. Dia tidak memberikannya terlebih dahulu. Dalam hal jumlah ini, 2100 batu roh, yang semuanya adalah cincinnya, hanya sekitar 1800. Bagaimana dia bisa membeli lelaki tua yang menyedihkan ini? Berbalik untuk melihat peri dokter kecil, Xiaoyan menemukan bahwa yang terakhir sedang melihat dirinya sendiri sambil tersenyum. Dia tampak sangat nyaman dengan makanannya. Situasi memalukan ini benar-benar sulit untuk dihadapi. Tanpa diduga, bahkan peri dokter kecil tidak membantunya sekarang. Adapun Bir Putih, dalam keluarga Liu tahun ini, dia makan dan hidup sesuka hati. Dia tidak memiliki batu spiritual sama sekali. Bagaimana dia bisa membelinya? Ada 2100 batu roh di cincin ini. Pada saat ini, Muling, yang berada di belakang kelompok, tiba-tiba maju dan membagikan cincin di satu tangan dan meletakkannya di tangan Liu Ya. Adegan ini seperti mengirimkan arang di salju, yang langsung menarik mata Xiaoyan yang bersyukur. Ketika yang terakhir melihat ini, dia tersenyum rendah hati dan berbalik. Di sisinya, Zhou Tai memandang muridnya dan tidak bisa tidak bertanya-tanya di dalam hatinya. Setelah menerima uang, Liu Ya segera kembali normal dan memerintahkan jumlah batu roh di dalam cincin. Kemudian, dengan senyum kering, dia membawa Xiaoyan dan yang lainnya ke tempat di mana mereka membutuhkan hewan terbang. Binatang terbang tingkat tinggi berbeda dari binatang terbang biasa itu. Sebaliknya, mereka membutuhkan kultivasi yang tenang. Meskipun mereka memberikan bantuan bagi manusia juga perlu menggunakan banyak sumber daya untuk memberi mereka budidaya. Justru karena saling pengertian inilah kedua belah pihak akan selalu damai. Jika tidak, bahkan Warcraft yang lembut dan sifat liar dalam darah mereka tidak akan pernah membuat mereka mematuhi manusia dengan nyaman. Kali ini, Xiaoyan dan yang lainnya ingin menyewa burung hering angin. Orang ini adalah keluarga yang sama dengan Griffin dan memiliki temperamen yang lembut. Namun, tidak seperti yang terakhir, burung hering angin lebih baik daripada Griffin dalam kecepatan. Oleh karena itu, di antara sebagian besar keluarga, burung hering angin adalah pilihan pertama untuk hewan terbang jarak jauh. Namun, ketika Xiaoyan dan rombongannya datang ke sini, mereka mengetahui dari manajer bahwa hanya ada binatang terbang terakhir di tingkat Huayuanjing hari ini. Sayangnya, orang lain memilih binatang terbang ini terlebih dahulu. Karena pihak lain telah memilih terlebih dahulu, tidak mungkin untuk pulih bahkan jika Liu Ya maju. Karena dia berbisnis, hal pertama yang dia butuhkan adalah keadilan. Jika Liu Ya mengambil kembali hak untuk menggunakan binatang terbang untuk Xiaoyan dan yang lainnya, reputasinya di luar keluarga Liu akan sangat terpengaruh. Yang mengejutkan Xiaoyan dan Luo Jin, orang yang memenangkan hak untuk menggunakan hewan terbang di depan mereka adalah wanita bergerak yang baru saja mereka lihat. Ini dia. Dengan bimbingan pemimpin, Xiaoyan mendongak. Saat ini, seorang wanita dalam gaun biru panjang sedang berdiri di depan Warcraft besar yang merayap di tanah dan tampaknya sedang tidur. Bibir merahnya yang menarik sedikit mengerucut, memperlihatkan radian puas. Sehat, sepertinya dia menyadari mata Xiaoyan, dan wanita itu segera menoleh. Saat penuh tatapan sengit di matanya yang indah tertuju pada Xiaoyan.
Untuk sementara, temperamen acuh tak acuh yang menolak untuk berada ribuan mil jauhnya segera datang, yang membuat wajah Xiao Yan dan Luo Jin sedikit berubah. Penampilan wanita itu sangat muda. Pipi yang jernih dan bergerak tampaknya diukir dengan hati-hati. Sepasang mata yang indah segelap kolam yang dalam berkilauan dengan kilau yang ganas, yang membuat orang tidak berani melihatnya secara langsung. Dai Mei mengerutkan kening, dan sepertinya ada udara dingin dan mematikan di antara alisnya, yang membuat orang tidak berani menjadi ringan. Meskipun tubuh cembung cekung dan menawan terbungkus di bawah rok panjang, itu juga membuat orang merasa panas. Bahkan dengan kondisi pikiran Luo Jin yang stabil, saya cukup bersemangat untuk melihat wanita ini hari ini. Bersenandung. Saat itu, dengungan dingin kebencian tiba-tiba pecah di belakangku. Kedua tubuh Xiao Yan tiba-tiba bersemangat, dan dua saudara lelaki itu segera kembali kepada Tuhan. Pada saat mereka bangkit, mereka menyentuh hidung mereka dengan tangan mereka, dan saling memandang. Dua orang semuanya berwajah tua. Sekali lagi, dua orang maju dan membungkuk kepada wanita itu. Nona, saya tidak bermaksud menyinggung Anda. Saya hanya ingin bertanya, bisakah Anda mentransfer binatang terbang ini kepada kami? Tidak, dia berkata dengan dingin. Wanita itu menyapu tubuh Xiao Yan dan melirik peri medis kecil di belakang mereka. Kemudian jari-jari kakinya dengan lembut menyentuh tanah, tubuhnya yang halus berputar ringan di udara, dan kemudian dia berdiri dengan mantap di belakang binatang terbang itu. Nona, pergi. Kali ini, tanpa menunggu kata-kata Xiao Yan dimuntahkan, wanita yang berdiri di belakang binatang terbang itu memberi perintah, dan binatang terbang itu segera melebarkan sayapnya. Setelah beberapa detik stagnasi di udara, dia melompat ke langit dan terbang keluar dari ngarai. Melihat adegan ini, Xiao Yan juga tidak berdaya. Di satu sisi, Liu Ya memandang wanita yang bangkit dan pergi, dan melihat binatang pemakan bangkai angin yang dengan cepat menghilang di depan mata. Begitu matanya berbalik, dia diam-diam meletakkan Naji di tangannya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanpa binatang terbang ini, kita hanya bisa memilih yang lebih lambat. Di belakang, kera besar dalam bentuk manusia menggaruk kepalanya, memandangi hewan terbang lain di kejauhan, dan melirik mulutnya, dengan ekspresi jijik di matanya yang bangga. Bahkan Warcraft tingkat rendah ini dibenci olehnya, belum lagi Xiao Yan, tapi benar-benar tidak mungkin. Saya khawatir itu satu-satunya cara untuk menggunakan ini untuk perasaan Xiao Yixian dan Muling. Aduh, dia menghela nafas tanpa daya, tetapi pada saat ini, Liu Changsheng, berjalan dari kejauhan, mengalihkan pandangannya dan berkata. Faktanya, ada binatang terbang lain di wilayah Huayuan, hanya. Sebenarnya, di keluarga Liu saya, ada juga binatang terbang dengan kekuatan di atas wilayah Huayuan, tapi pada saat ini, tidak jauh dari bagian belakang Xiao Yan dan yang lainnya, Liu Changsheng berbicara perlahan dengan sedikit ragu. Changsheng, apa yang kamu lakukan? Mendengar kata-kata Liu Changsheng, Liu Ya segera mengerti apa yang dia maksud, bahkan jika dia tidak bisa menahan untuk memarahi yang terakhir. Kenapa? Kamu masih memiliki binatang terbang di wilayah Huayuan, tetapi mengapa kamu mengatakan bahwa barusan adalah yang terakhir? Melirik Liu Ya dengan kerutan ringan, Xiao Yan bisa menyadari bahwa itu tidak biasa. Kemudian, matanya kembali ke Liu Changsheng. Dia pasti tahu sesuatu darinya. Tuan Xiao Yan, keluarga Liu saya memiliki hewan terbang lain. Menghela nafas, Liu Changsheng mengabaikan tatapan tegas Liu Ya dan berkata pada dirinya sendiri. Oh, tapi kenapa? Apa karena kamu terlalu tua? Jika demikian, dia tidak bisa meminta apapun. Seekor binatang terbang tua seperti orang tua senja. Mereka membutuhkan dan pantas dihormati. Bukan, hanya saja, karena orang itu benar-benar nakal, bahkan orang tua tidak bisa mengendalikannya, tetapi juga karena ayahnya pernah baik dengan keluarga Liu saya, kami telah menahannya sampai sekarang. Tuan Xiao Yan, bukan karena lelaki tua itu tidak mau membantumu, tetapi karena tidak ada yang bisa mengendalikan orang ini. Kata-kata Liu Changsheng belum sepenuhnya benar, meludah belum. Liu Ya menyela mereka dengan sebuah kata. Kata-kata yang agak kering juga mengungkapkan sedikit ketidakberdayaan dan senyum pahit. Orang kuat yang termasuk wilayah sumber tidak punya pilihan selain mengambil binatang terbang di tingkat wilayah sumber. Jika disebarkan, itu akan membuat orang tertawa. Oh, ada yang seperti itu. Kamu bahkan tidak bisa mengendalikan pria tua itu. Ketika dia mengangkat alisnya,
dia tidak menyangka bahwa Liu Ya, seorang pria kuat di wilayah sumber, tidak dapat menahan seekor binatang terbang. Tidak heran dia sengaja menghentikan Liu Changsheng sekarang. Saya khawatir sulit bagi siapapun untuk mempublikasikan hal memalukan seperti itu. Sayangnya, pada awalnya, lelaki kecil itu lembut, tetapi ketika dia tumbuh dewasa, permusuhan dalam darahnya tidak dapat lagi ditekan, yang menyebabkan perubahan besar dalam karakternya. Tidak ada yang bisa membantunya. Dengan desahan tak berdaya, hati Liu Ya sangat enggan untuk menyerah. Bagaimanapun, binatang terbang yang mengubah wilayah sumber memiliki manfaat besar untuk sebuah perjalanan. Dia telah membesarkannya selama bertahun-tahun, dan keluarganya tidak menyia-nyiakan sumber daya. Jika bukan karena nenek moyang orang ini, dia mungkin harus mengusirnya dari rumah Liu. Oh, begitu. Mendengar ini, Xiao Yan tiba-tiba sadar. Liu Ya benar, memang ada beberapa Warcraft dengan darah khusus di Warcraft. Setelah dewasa, darah dalam tubuh akan terbangun. Sementara mengarah pada peningkatan kultivasinya, beberapa orang mungkin mengubah karakternya. Permusuhan yang awalnya tertahan di lubuk hatinya secara bertahap akan tercermin dengan dewasanya Warcraft. Jelas, apa yang dikatakan Liu Ya milik yang terakhir. Kalau begitu, tolong ganggu orang tua itu untuk membawa kita menemuinya. Meskipun Liu Ya telah memberitahu alasannya, untuk alasan inilah dia membangkitkan minat Xiao Yan. Warcraft dengan darah khusus adalah jenis Warcraft dengan status tinggi di dunia Warcraft. Sulit untuk menjinakkan alam, tetapi jika mereka dapat menjinakkannya, Xiao Yan percaya bahwa perjalanan mereka selanjutnya akan jauh lebih cepat dari perkiraan semula. Mendengar kata-kata Xiao Yan, Liu Ya tercengang pada awalnya. Dia telah merencanakan untuk membujuk yang pertama lagi, tetapi ketika dia berpikir bahwa batu roh di tangannya telah mencapai mulutnya, dia menelannya kembali. Kemudian dia meminta Liu Changsheng untuk memimpin. Xiao Yan dan rombongannya mengikutinya dan pergi ke lembah yang dalam lagi. Kali ini, segera, mereka melihat binatang terbang yang dijelaskan di mulut Liu Ya. Di dalam gua besar, ruangnya sangat luas, dengan panjang dan lebar ratusan kaki. Melihat ke atas, kubah di atas sebenarnya adalah teras besar. Matahari jatuh dari atas dan menerangi seluruh gua setelah beberapa kali pembiasan di dinding batu. Di sekitar gua, di dekat dinding, Anda dapat melihat banyak batu spiritual yang ditinggalkan. Batu-batu spiritual ini ditumpuk di sini seperti gunung, tetapi energinya telah diserap. Pada pandangan pertama melihat batu-batu spiritual ini, keadaan pikiran Rao Siyi dan otot-otot di wajah lamanya tidak dapat membantu memompa. Untuk keluarga Liu, begitu banyak batu roh sebanding dengan keuntungan keluarga selama beberapa tahun. Namun, mereka tidak ada hubungannya untuk mendukung binatang raksasa di depan mereka. Untuk adegan seperti itu di depan mereka, Xiao Yan dan partinya tidak bisa tidak menunjukkan keterkejutan di wajah mereka. Tanpa diduga, untuk mendukung binatang terbang, mereka mengkonsumsi sejumlah besar batu roh. Kemudian, mata beberapa orang yang hadir jatuh pada binatang raksasa yang tergeletak di tengah gua dan tertutup oleh matahari. Binatang terbang itu juga sangat besar secara keseluruhan. Bulunya menunjukkan warna seperti darah merah cerah. Terhadap matahari, dengan sedikit fluktuasi tubuh burung raksasa, tampak seperti nyala api dari kejauhan. Mata burung raksasa itu tertutup, dan bulu-bulu emasnya terlempar ke belakang dari sudut matanya, yang membuatnya lebih mendominasi. Yang paling mengejutkan Xiao Yan adalah bahwa di mahkota burung raksasa itu, seikat bulu emas naik tinggi dan terbakar seperti cahaya di bawah matahari, bergoyang sedikit, yang membuat orang merasa lebih nyata. Ini, burung api darah. Apakah itu burung api darah? Ketika Xiao Yan dan yang lainnya melihat binatang itu pada hari pertama, mereka segera mengenali identitas yang terakhir. Burung api darah memiliki status yang sangat tinggi di komunitas Warcraft. Pada puncaknya, bahkan keluarga King Luan harus memberi mereka 3 poin. Sayangnya, keluarga burung api darah telah menurun. Burung api darah telah lama menghilang di daratan, tetapi saya tidak berharap untuk melihatnya di sini hari ini. Selain itu, pihak lain masih merupakan binatang terbang. Jika ini diketahui oleh nenek moyang burung api darah, saya khawatir akan marah untuk melompat keluar dari kuburan keluarga. Berdengung, ketika Xiao Yan dan yang lainnya memanggil nama burung raksasa itu, pupil hewan yang tertutup rapat itu langsung terbuka. Mata merah seperti darah dipenuhi dengan sinar emas.
Mata yang ganas dan membunuh itu melintasi Xiaoyan dan yang lainnya dan menatap kera raksasa di belakang mereka. "Aum, monyet itu dari mana, berani-beraninya memanggil nama pamanku?" Berdengung. Pada saat yang sama ketika burung api darah meraung, momentum dan tekanan yang kuat menyapu keluar dari tubuhnya, membentuk gelombang tak terlihat, yang dipaksa untuk langsung menuju Xiaoyan dan yang lainnya. Nada bicaramu sombong dan kencang. Burung api darahmu benar-benar brilian pada awalnya, tetapi kamu telah lama kesepian. Era kejayaanmu telah berlalu. Karena itu, tolong ambil kembali harga dirimu. Tanpa menunggu tangan Xiaoyan, kera besar itu langsung melompat ke depan dan berdiri di depan Xiaoyan dan yang lainnya. Begitu tubuhnya bergetar, napas kuat di tubuhnya segera tersapu, dan menahan gelombang udara yang mendekat. Boom! Setelahnya menyapu, tetapi seluruh gunung bergetar. Kamu ingin mati. Pada saat ini, burung api darah gua asteris marah karena minuman marah kera raksasa. Tubuh besar yang tergeletak di tanah tiba-tiba bergetar, sayapnya terbuka, dan badai panas menyapu gua. Pasir dan batu beterbangan di dalam gua, dan batu roh yang tak terhitung jumlahnya terbungkus oleh badai dan menghantam Xiaoyan dan yang lainnya. Api canyang. Dengan raungan, paruh burung api darah segera mengeluarkan api yang mengamuk. Nyala api menutupi batu-batu itu dan segera membakar batu-batu itu dengan terang. Api panas membungkus setiap batu seperti hujan meteor. Hancurkan untukku. Kera besar di langit tidak takut sama sekali. Mereka segera menutupi kepalan tangan mereka, melambaikan tangan mereka, dan disertai dengan angin tinju yang melengking, menghancurkan semua batu api yang ditembakkan dari wajah. Bang! Namun, kemudian, kolom cahaya api melewati ruang, menghancurkan batu terakhir dan memukulnya dengan keras pada saat yang bersamaan. Suhu tinggi yang mengerikan membakar kain pada kera besar dalam sekejap, dan kulit seluruh tubuhnya menjadi hitam hangus dalam sekejap mata. Nyala api yang mengerikan masih menghancurkan tubuhnya. Saya tidak tahu ketinggian monyet liar, keluar dari sini. Dengan suara sorak-sorai lagi, kolom cahaya api yang jatuh pada kera besar tiba-tiba menjadi lebih kuat, dan kemudian ada ledakan, yang secara tak terduga mengusir kera besar itu. Wosh! Wosh! Namun, burung api darah sepertinya tidak ingin berhenti di sini. Ketika suara itu menembus udara, beberapa gumpalan api keluar dan mengejar kera raksasa yang telah diledakkan. Ding-ding! Tapi kemudian, dengan bayangan yang berkedip, semua gumpalan api yang pecah terhalang. Mereka melihat ke atas. Xiaoyan berdiri di kehampaan, memegang penggaris hitam dan menatap burung raksasa di depannya. Itu barusan bahkan salam untukmu. Selanjutnya, aku hanya berharap kamu bisa bekerja sama dengan kami. Xiaoyan membuka mulutnya dengan ringan, memutar backhand-nya, dan penggaris berat Xuan di tangannya dimasukkan ke dalam ring. Manusia, apakah kamu ingin ikut campur dalam bisnis ini? Di hadapan Xiaoyan, sepasang murid hewan dari burung api darah segera menunjukkan warna ketakutan. Secara alami, dia dapat merasakan bahwa kultivasi manusia di depannya telah mencapai keadaan sumber, tetapi dia tidak dapat membandingkannya sama sekali. Namun, dari kata-kata Xiaoyan, dia dapat mendengar bahwa sekelompok manusia di depannya jelas datang untuk meminta bantuannya. Tetapi dalam hal ini, Xiaoyan tidak akan pernah membunuhnya, belum lagi kehadiran Liu Ya, dia tidak perlu takut. Dia adalah teman kita. Jika kamu ingin menyakitinya, aku akan menghentikannya. Nada suara Xiaoyan masih polos, tapi dia secara bertahap menempelkan sentuhan dingin di matanya menatap burung api darah. Kemudian saat berikutnya, tubuh besar burung api darah tiba-tiba menghilang ke dalam kehampaan. Hampir pada saat yang sama, di depan Xiaoyan, cakar binatang besar tiba-tiba muncul. Dalam sekejap mata, itu merobek kekosongan dan meraih tubuh Xiaoyan. Jika pukulan ini jatuh, saya khawatir itu akan berakhir dengan cedera serius dengan dunia fisik Xiaoyan. Namun, hasilnya adalah ketika cakar binatang itu melintasi kekosongan, ia tidak menyentuh apapun. Apa? Menghilang? Bagaimana mungkin dia? Dalam kehampaan yang kosong, teriakan terkejut yang luar biasa tiba-tiba keluar. Maksudmu, dengan kecepatanku, bagaimana aku bisa menghindari seranganmu? Sebagai spesies yang heterogen, keluarga burung api darah itu sendiri memiliki keunggulan unik dalam hal kecepatan. Ditambah dengan budidaya abadi, dalam hal kecepatan, bahkan pada tahap selanjutnya dari lingkungan sumber umum,
telah dapat dibandingkan dengan kecepatan yang kuat di lingkungan sumber, belum lagi burung api darah telah mencapai puncaknya, budidayanya pada tahap selanjutnya dari lingkungan sumber. Menurut akal sehat, dengan kecepatannya, yang kuat yang kembali ke lingkungan sumber tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri jika mereka tidak berhati-hati. Tapi sekarang, bang, Xiaoyan mengangkat kaki kanannya, dan pukulan dari atas ke bawah tiba-tiba jatuh. Kemudian, kekosongan yang awalnya kosong tiba-tiba tenggelam, dan tubuh besar tiba-tiba muncul di depan semua orang. Kemudian, tubuh besar burung api darah terkubur di bawah batu di bawah gua dengan suara keras. Bagaimana mungkin? Sampai sekarang, burung api darah masih tidak bisa mempercayainya, tetapi Xiaoyan terlalu malas untuk memperhatikan, berdiri dalam kehampaan, menatap burung api darah yang terkubur dalam-dalam di kerikil, dan perlahan berkata, "Sekarang aku akan memberimu dua pilihan. Pertama, ikuti kami dan bawa kami ke ujung selatan. Kedua, aku akan meneleponmu dan mendengarkanku dan membawa kami ke ujung selatan." Manusia, bukankah kamu, bang? Namun, sebelum suara balasan dari burung api darah benar-benar dimuntahkan, pemboman sengit itu tiba-tiba jatuh dari atas. Kekuatan kuat mengubur tubuh burung api darah sedalam bumi dalam sekejap. Seluruh gunung terkejut, dan dua retakan besar yang terlihat jelas segera terbelah secara simetris dari teras, membagi gunung menjadi dua. Ledakan tindakan seperti itu membuat Liu Ya dan Liu Changsheng tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan air liur. Orang ini terlalu kejam. Xiaoyan melakukan ini hanya akan membuat orang ini lebih kejam. Tidak mungkin mendengarkannya. Terlebih lagi, jika terjadi sesuatu pada burung api darah, itu. Pada titik ini, Liu Changsheng mau tak mau mengalihkan pandangannya yang ketakutan ke Liu Ya. Jika sesuatu terjadi pada burung api darah, mereka takut keluarga Liu akan mendapat masalah. Bang bang bang. Di gua yang cerah, Xiaoyan memegang cakar burung api darah di tangannya. Ketika dia melambaikan tangannya, kekuatannya yang kuat bocor. Tubuh besar yang terakhir dihancurkan secara horizontal oleh Xiaoyan seperti benda mati, yang juga menyebabkan seluruh gunung condong ke kedua sisi, dan gua kosong itu benar-benar terkena sinar matahari. Pukulan tanpa ampun berlangsung selama hampir 1 jam. Burung api darah telah dihancurkan dan kesadarannya akan runtuh. Tapi dari awal hingga akhir, pria ini bersikeras tidak mau bekerja sama dengan persyaratan Xiaoyan. Untuk karakter keras kepala orang ini, bahkan Xiaoyan tidak berdaya untuk sementara waktu. Tanpa diduga, orang ini lebih baik mati daripada menyerah. Mungkin karena dia tahu dia tidak akan berani membunuhnya, jadi sikapnya begitu tegas. Liu Ya dan Liu Changsheng menghela nafas ketika mereka melihat pemandangan ini, tetapi untungnya, kehidupan burung api darah tidak terancam. Mereka tidak peduli tentang hal lain. Selama burung api darah tidak mati, tidak masalah bagaimana Xiaoyan berurusan dengannya. Bagaimanapun, batu roh telah diperoleh. Xiaoyan berhak membantu mereka memperbaiki burung berbulu itu. Secara alami, Anda tidak dapat membunuh, tetapi jika Anda tidak melakukannya, binatang itu tidak akan bekerja sama dengan patuh. Ketika dia cemas, Xiaoyan tiba-tiba memiliki kilasan inspirasi di benaknya. Kemudian, senyum bercanda muncul di sudut mulutnya. Binatang sialan, tetap tidak mau bekerja sama. Kata-kata penuh kemarahan melompat keluar dari mulut Xiaoyan. Dapat dilihat bahwa kemarahan di hatinya saat ini begitu hancur satu demi satu. Orang ini masih tidak mau menyerah. Sangat sulit untuk tidak memulai hidup. Nak, jika kamu memiliki kemampuan untuk membunuh kakek, jika tidak, kakek, aku akan membuatmu membayar harganya. Burung api darah meraung dengan kekuatan terakhirnya. Dibandingkan dengan Xiaoyan, hatinya benar-benar marah. Karena kamu tidak bisa membunuhmu dan kamu tidak. Lao Yuan, datang dan pegang dia untukku. Aku akan mencabuti burung berbulu hari ini. Mengaum. Dengan teriakan rendah dari mulut Xiaoyan, kera raksasa hangus di belakang kerumunan tiba-tiba meraung. Tubuh mereka bergetar dan berubah menjadi tubuh dalam sekejap. Mereka melambaikan tangan. Kekuatan mereka yang kuat sekuat surga, menghancurkan gunung dan batu di kedua sisi. Kemudian tubuh besar mereka melompat ke depan dan menutupi langit di atas mereka dalam sekejap. Kera besar menggenggam cakar burung api darah dengan erat dengan satu tangan, dan menghancurkannya tanpa ampun dengan tangan lainnya. Bang! Kekuatan yang kuat mengalir deras, dan tubuh burung api darah diratakan oleh kekuatan yang kuat ini, dan tubuh besar itu terkubur di kerikil lagi.
Tanpa rambut ini, apa bedanya kamu dengan ayam? Bang! Dengan raungan rendah, kera besar itu memukul tubuh burung api darah lagi, membuat suara keras yang tumpul. Kekuatan yang kuat membuat gunung yang patah itu bergetar hebat lagi. Pada saat ini, burung api darah juga benar-benar kehilangan kekuatan perlawanan, dan bahkan sangat sulit untuk berbicara. Di kehampaan yang jauh, Liu Ya dan yang lainnya telah mundur dari zona perang. Saat ini, mereka juga melihat ledakan pertempuran di lapangan. Wajah mereka menunjukkan kekhawatiran dan ekspresi nyaman dari waktu ke waktu. Burung api darah tidak hanya tidak melakukan apa-apa di keluarganya tahun ini, tetapi juga menghabiskan banyak sumber daya keluarga. Jika tidak memperhitungkan leluhurnya, Liu Ya juga ingin mengalahkan orang ini. Sekarang ketika dia melihat tatapan ini di depannya, selama burung api darah tidak mati dan menderita rasa sakit, tidak apa-apa untuk menderita trauma kulit. Dari awal hingga sekarang, meskipun serangan Xiao Yan dan kera raksasa Tongtian tampak sangat ganas, mereka hanya memberi mereka pelajaran berdasarkan kekuatan fisik mereka dari awal hingga akhir, bukan untuk melukai hidup mereka. Resistensi Warcraft jauh lebih kuat daripada manusia biasa. Ini adalah sesuatu yang semua orang tahu. Namun, sebelum memulai, Xiao Yan sepertinya lupa bahwa meskipun dia manusia, kekuatan fisiknya jauh lebih mengerikan daripada beberapa Warcraft yang pandai dalam kekuatan fisik. Kemudian, Xiao Yan meminta kera besar untuk mengangkat burung api darah. Pada saat ini, kepala yang terakhir sudah pusing dan hampir ingin kehilangan kesadaran. Justru karena reservasi Xiao Yan yang disengaja, dia tidak membuat orang ini pingsan. Xiao Yan berdiri di kehampaan, dan fisik manusia sangat kontras dengan dua raksasa di depannya. Namun, sangat jelas di hati semua orang yang hadir bahwa tubuh yang tampaknya kecil ini mengandung kekuatan yang cukup untuk membuat mereka gemetar. Bahkan jika itu sekuat kera besar di langit, dia telah kehilangan kesabaran di depan Xiao Yan. Gajah raksasa. Dengan minuman rendah di hatinya, cahaya keemasan tiba-tiba meledak dari tubuh Xiao Yan. Dalam sekejap mata, itu mengembun menjadi tubuh emas besar, berdiri di antara dinding yang rusak. Tubuh tinggi itu segera menghilangkan rasa jatuh pada saat sebelumnya. Segera, telapak tangan emas besar dengan lembut diletakkan di atas kepala burung api darah dan meraih segenggam bulu emas. Bahkan pada saat ini, seikat bulu masih memancarkan cahaya keemasan dan terlihat sangat mulia. Akhirnya, maukah kamu menunjukkan jalan kepada kami, atau kamu ingin aku mencabut bulumu? Xiao Yan berbicara lagi, nada suaranya sengaja diperburuk, yang membuat ancamannya sangat kuat. Jika dia bisa, dia tidak akan benar-benar mencabut bulu burung api darah. Keluarga Liu dapat memberi makan dan minum burung api darah secara gratis selama bertahun-tahun. Pasti tidak ada alasan. Jika dia benar-benar mencabut bulu burung api darah, saya khawatir Liu Ya akan segera mengubah wajahnya. Memang, melihat Xiao Yan meletakkan tangannya di Liu Ya di kepala burung api darah saat ini, sumber gas di topan di tubuhnya juga diam-diam mengalir. Matanya menatap aksi di tangan Xiao Yan, tapi dia masih menggigitnya ketika dia sudah mencapai mulutnya. Dia juga berharap kata-kata Xiao Yan hanya ancaman, tidak benar-benar akan melakukannya. Jika tidak, bahkan jika Xiao Yan memberinya lebih banyak lingxi, dia takut dia hanya bisa mencegatnya. Kamu berani. Setelah terengah-engah untuk waktu yang lama, burung api darah meludahkan kalimat dengan suara berat. Hehe, aku tidak berani. Kamu akan tahu jika kamu mencoba. Dalam hal ini, Xiao Yan bercanda dan tersenyum. Telapak emasnya yang besar memberikan sedikit kekuatan, dan seikat bulu emas dipegang di telapak tangannya. Kulit di atas Blood Flame Bird segera diangkat, dan semburan rasa sakit yang merobek segera membuat Blood Flame Bird terbangun. Pada saat ini, jika Xiao Yan berusaha lagi, seikat bulu ini akan tercabut. Kamu, tidak, kamu tidak bisa menarik buluku. Kamu tidak bisa mencabutnya, jika kamu. Apakah kamu bersedia membawa kami ke selatan jauh? Sadar bahwa Xiao Yan benar-benar ingin mencabut mahkota bulunya, burung api darah itu ketakutan. Mahkota bulu ini adalah simbol martabat bagi keluarga burung api darahnya. Jika Xiao Yan menariknya keluar, tidak ada bedanya dengan menginjak-injak harga dirinya. Dia tidak tahan. Kamu, aku. Ketika dia cemas, kekuatan Xiao Yan sedikit meningkat, dan wajah tua Liu Ya menjadi gugup. Burung api darah sangat tidak sabar, tetapi ketika dia masih ragu-ragu, dia tiba-tiba memperhatikan fokus kata-kata Xiao Yan. Jauh ke selatan.
Tempat Xiao Yan dan rombongannya pergi jauh ke selatan. Sebuah pikiran melintas di hatinya seperti kilat, dan kemudian burung api berdarah, yang masih berjuang, dengan keras menyetujui permintaan Xiao Yan. Oke, aku berjanji, aku akan membawamu ke ujung selatan. Mendengar pidato itu, Xiao Yan akhirnya menunjukkan senyum puas di wajahnya, dan hatinya juga lega karenanya. Siapa tahu, pada saat ini, beberapa tetes keringat juga muncul di dahinya yang diselimuti cahaya kemasan. Pada saat ini, jika burung api darah masih tidak mau menyerah, Xiao Yan dan yang lainnya harus beralih ke hewan terbang lainnya, tetapi untungnya, dia akhirnya mendapatkan jawaban yang dia inginkan. Setelah Xiao Yan mengambil kembali telapak tangannya, kera raksasa Tongtian membuang burung api darah di tangannya. Pada saat yang sama, sumber gas yang mengalir di antara meridian di Liu Ya secara bertahap berkumpul kembali, dan ketegangan di hatinya menjadi rileks. Meskipun dia juga seorang pria yang bermoral, semuanya jelas. Jika latihan Xiao Yan akan menyentuh kepentingan keluarga Liu, dia tidak akan memperhatikan identitas dan cara pemuda itu, tapi untungnya, Xiao Yan tidak membiarkannya melakukan langkah itu. Setelah menyelesaikan masalah hewan terbang, Xiao Yan mengalihkan pandangannya kembali ke Liu Ya dan yang lainnya. Dia berhenti sebentar pada Liu Ya, dan Xiao Yan tersenyum pada yang terakhir. Dengan persepsinya, dia secara alami menyadari perubahan sumber Qi di tubuh Liu Ya. Namun, pada titik ini, sifat lain tidak lagi penting. Semuanya, bersiaplah untuk pergi. Meskipun burung api darah dipukuli oleh Xiao Yan, itu hanya luka kulit dan tidak menyebabkan terlalu banyak trauma pada tubuh burung api darah. Oleh karena itu, setelah burung api darah menyetujui permintaan Xiao Yan, kelompok itu tidak berhenti terlalu banyak, melompat di belakang burung api darah satu demi satu, dan berangkat lagi setelah menyapa Liu Ya. Aduh, melihat ke arah di mana Xiao Yan dan yang lainnya pergi, Liu Ya akhirnya menghela nafas. Lagi pula, tidak ada yang terjadi. Jika orang itu mengalami kecelakaan, dia benar-benar tidak bisa menjelaskan kepada ayahnya. Mengingat adegan yang terlihat sangat mendebarkan sebelumnya, hati Liu Ya juga berdebar-debar. Lao Zu, Xiao Yan ini bukan peran yang sederhana. Lihat gerakannya sebelumnya, kecepatan dan kekuatannya ada di atasku. Dia masih muda, tapi dia memiliki kekuatan tempur yang mengerikan. Hei, aku belum pernah mendengar orang seperti itu di dunia, wilayah selatan sebelumnya. Liu Changsheng terkejut saat mendengar penilaian leluhurnya terhadap Xiao Yan. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan tempur Xiao Yan akan begitu kuat. Bahkan nenek moyangnya mengklaim bahwa mereka bukan lawan. Tapi kalau begitu, mengapa Lao Zu tidak membiarkan keluarga kita berhubungan lebih banyak dengannya? Karena dia menghadapi seorang jenius dengan bakat kultivasi dan kekuatan tempur yang mengerikan, pasukan biasa akan mencoba berteman dengannya. Namun, sebelum itu, Liu Ya memperingatkan Liu Changsheng untuk tidak terlalu sering menghubunginya. Bahkan dalam hal burung api darah. Aku tahu kamu melakukan ini demi kebaikan keluarga, tetapi hanya karena bakat bocah itu terlalu mempesona, lebih penting bagi keluarga Liu untuk menjaga jarak darinya. Kamu harus mengerti bahwa dia menghadapi lebih dari Istana Haiyun. Sejauh yang saya tahu, tampaknya ada andil besar di belakang Fu Yulong, jika tidak, dengan kekuatan Istana Haiyun. Apa yang berkembang dengan ceroboh di perbatasan Barat Daya? Yang disebut orang yang kembali kuat tidak akan pernah kekurangan di benua ini. Dalam kehampaan, mata Liu Ya menyipit, dan ada warna tak berdaya di kedalaman mata tuannya yang keruh. Bakat Xiao Yan sangat bagus, tetapi sebelum dia benar-benar dewasa, dia tidak berani bertaruh untuk masa depan keluarga Liu. Yah, kembalilah. You Yu berbalik dan Liu Ya ingin pergi, tetapi ketika dia melihat sekeliling, dia melihat ngarai dan gunung di bawahnya yang telah dihancurkan menjadi reruntuhan, dan raut wajah lamanya tiba-tiba kusam. Ngarai telah dikelola oleh nenek moyang Liu selama ratusan tahun sebelum menjadi seperti sekarang. Namun, Xiao Yan dan partainya telah mengubah semua ini menjadi reruntuhan dalam sebuah video pendek. Wajah tua Liu Ya tidak bisa menahan asap. Setelah film yang bagus diukir, dia tiba-tiba berbalik dan berteriak. Cepat, kembalilah padaku dan minta dia kehilangan uang. Raungan itu seperti guntur, tetapi sayangnya, orang-orang sudah pergi. Sudah terlambat untuk mengejar lagi saat ini. Dalam sekejap mata, 2 hari telah berlalu sejak dia meninggalkan Liu Changcheng hari itu. Dengan burung api darah sebagai binatang terbang, Xiao Yan dan yang lainnya santai dan nyaman di sepanjang jalan.
Mengambil Warcraft pada tahap selanjutnya dari wilayah Huayuan sebagai binatang terbang adalah masalah besar. Di wilayah selatan ini, beberapa orang dapat diperlakukan seperti ini kecuali beberapa kekuatan besar. Karena itu, ketika Xiaoyan dan yang lainnya melewati beberapa kota besar di sepanjang jalan, mereka juga menarik perhatian banyak orang kuat. Jika Xiaoyan tidak mendesak burung api darah untuk pergi dengan cepat, saya khawatir itu tidak bisa dihindari untuk sementara waktu. Pada saat ini, burung api darah melebarkan sayapnya yang lebar dan terbang ke depan dengan santai di atas awan. Sayapnya sedikit bergetar dari waktu ke waktu, dan kecepatan terbang ke depan dipercepat dengan tajam. Xiaoyan sedang duduk di belakang burung api darah dengan mata tertutup. Dengan bantuan waktu yang singkat ini, dia berlatih perlahan. Angin bersiul terdengar di telinganya, tapi Xiaoyan tidak mendengarnya. Meskipun angin kencang yang datang sangat kuat, dari awal hingga akhir, bahkan jubah hitam yang dikenakan Xiaoyan tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Pada saat ini, Xiaoyan tampak seperti patung. Jika bukan karena sedikit nafas di antara hidungnya, akan sulit untuk mendeteksinya. Di satu sisi, peri medis kecil juga sepenuhnya terlibat dalam kultivasi dan berusaha meningkatkan kultivasinya. Sejak Xiaoyan membawanya kembali ke hutan gunung terakhir kali, peri medis kecil telah berlatih lebih keras. Ketekunannya bahkan membuat orang merasa kasihan, dan dia berharap untuk menggunakan seluruh waktunya untuk meningkatkan prestasinya untuk membantu Xiaoyan. Meskipun dia sekarang memiliki boneka yang diberikan Xiaoyan, Xiao Yixian juga mengerti dengan jelas bahwa boneka itu adalah benda luar, dan tidak memiliki kekuatan yang cukup. Bahkan boneka tidak bisa melindunginya. Poin ini, saudara-saudara Tian yang dibunuh oleh Xiaoyan telah dengan sempurna menunjukkan kebenaran kepada mereka. Tetapi di antara orang-orang ini saat ini, yang paling santai adalah Luo Jin. Karena keahlian khususnya, hampir semua kekuatannya berasal dari bahan alami dan harta bumi. Cara mendapatkan kekuatan dengan mengandalkan kultivasi biasa jauh lebih lambat daripada orang biasa. Karena itu, daripada melakukan hal yang membosankan itu, ia lebih rela menikmati pemandangan langit dan bumi. Pada saat yang sama, dalam pikiran Luo Jin, seseorang akan muncul dari waktu ke waktu. Kerutan dan senyuman, bahkan jika itu hanya sebuah kesempatan, membuatnya tak terlupakan. Berdiri di depan orang banyak, Luo Jin berbalik dan melihat awan putih bersih yang besar di kejauhan. Awan tebal tampak seperti gunung. Tanpa disadari, awan putih tebal seperti gunung berubah menjadi wajah putih yang cantik. Melihat awan putih yang jauh, wajah Luo Jin menunjukkan senyum konyol, tetapi ledakan energi kecil tiba-tiba masuk ke telinganya. Saat suara dan nafas dari fluktuasi energi secara bertahap mendekat, Xiaoyan, Zhou Tai dan yang lainnya membuka mata mereka satu demi satu. Ketika mereka melihat ke atas, Xiaoyan melihat senyum konyol Luo Jin, tampak sedikit terkejut, dan tidak bisa menahan untuk menunjukkan warna aneh di wajahnya. Kenapa? Apakah barang ini bodoh karena angin? Bercanda tersenyum dan dimarahi. Beberapa orang di belakang Xiaoyan langsung tertawa. Hanya peri medis kecil yang menatap Luo Jin dan berpikir dalam-dalam. Sepertinya ada kecelakaan di depan, orang besar. Terbang perlahan dan coba lewati mereka. Xiaoyan sudah melihat situasi yang begitu tiba-tiba di jalan. Secara alami, dia mengabaikan kebutuhan itu. Dia mengingatkan burung api darah dan melihat ke depan, siap untuk melewati zona perang di depan. Boom! Boom! Semakin dekat dia, semakin jelas suara tabrakan di langit di depan. Pada saat yang sama, ledakan ejekan dan omelan marah masuk ke telinga Xiaoyan dan yang lainnya. Namun, ketika Luo Jin mendengar suara pada hari pertama tahun baru, dia tiba-tiba menjadi gugup di wajahnya, dan sumber gas di topan di tubuhnya juga disebutkan. Pada ketinggian 10.000 kaki, awan putih tebal seperti puncak tertutup salju mengambang di langit. Sinar matahari membuat ruang yang luas di awan ini terlihat sangat spektakuler dan indah. Pada saat ini, burung api darah binatang terbang yang diambil oleh Xiaoyan dan yang lainnya terbang ke depan dengan kecepatan lambat sampai ledakan energi hebat di depan terdengar, dan kecepatan pejalan kaki secara bertahap melambat. Awalnya, Xiaoyan berencana untuk hanya melewati sini. Alih-alih bertemu dan memberi jalan, dia mungkin juga menghilang sama sekali. Namun, ini dihentikan oleh Luo Jin di satu sisi. Meskipun tidak ada alasan yang jelas, dia ingin burung api darah itu terbang lurus menuju zona perang di depan. Titik abnormal ini juga mengejutkan Xiaoyan.
Pada hari kerja, Luo Jin sedikit lebih berhati-hati daripada dia. Bagaimana dia bisa menjadi begitu agresif hari ini? Mengetahui bahwa ada perang besar di depan, dia masih memilih untuk tidak menghindar. Ini adalah hal yang aneh. Setelah beberapa saat, visi di depan Xiaoyan dan partinya akhirnya menjadi kosong. Tidak ada awan di langit tanpa batas, dan awan tebal telah lama menghilang di bawah pengaruh energi. Pada saat ini, di hadapan Xiaoyan dan yang lainnya, ada 4 sosok manusia yang terbang dengan cepat di langit. Tabrakan dari waktu ke waktu membuat dunia bergetar, dan gelombang energi yang luar biasa menyapu langit. Ketika angin dan ombak besar datang di depan Xiaoyan dan yang lainnya, mereka dihancurkan sesuka hati oleh deru api darah yang rendah, burung. Di antara keempatnya, 3 sosok mengenakan jubah abu-abu, dan yang tersisa dapat melihat sekilas bahwa itu adalah seorang wanita yang mengenakan gaun biru. Yang mengejutkan Xiaoyan, wanita ini adalah wanita yang dia lihat di ngarai beberapa hari yang lalu. Ini dia. Sedikit terkejut di mulutnya, lalu mata Xiaoyan tanpa sadar jatuh pada Luo Jin, dan dia curiga di dalam hatinya. Gadis bau, aku menyarankanmu untuk tidak berjuang lagi. Jika kamu ingin pergi dengan selamat, tinggalkan Naji dan binatang terbangmu. Jika tidak, jangan salahkan kami karena kejam. Di langit, 3 orang parubaya berjubah abu-abu terus berkedip, dan sumber gas di tubuh mereka mengalir dengan cepat. Keterampilan bertarung sengit mereka terus ditampilkan, dan mereka menghancurkan wanita berbaju biru di depan mereka. Tercela. Jika kalian bertiga tidak bergandengan tangan, kalian tidak akan menjadi lawanku. Sumber ki dalam tubuh masih dikonsumsi dengan cepat. Melihat skill bertarung sengit yang mendekat, pedang panjang yang sebening kristal seperti es di tangan melambai dengan cepat. Sumber ki dapat mengambil alih serangan ketiga orang itu. Pada saat yang sama, tubuh Anggun juga mundur dengan cepat. Pada saat yang sama, segera setelah pergelangan tangan bergetar, sumber kuat ki disuntikkan ke pedang panjang lagi, dan bilahnya bergetar, segera, mereka menembakkan pedang ki yang tak terhitung jumlahnya. Sementara wajah ketiga orang itu berubah, sumber gas di tubuh mereka melonjak, yang juga melawan pedang ki ini. Segera setelah itu, ketiga orang itu bertabrakan dengan wanita itu dengan sikap yang lebih cepat. Gadis bau, aku harus mengakui bahwa kekuatan tempurmu benar-benar tidak ada bandingannya dengan kami bertiga. Jika kamu bertarung sendirian, tidak ada saudara laki-lakiku yang bisa menjadi lawanmu. Sayang sekali kamu menghadapi kami bertiga, jadi sebaiknya kau mengakui nasibmu. Memblokir pedang ki wanita itu, wajah ketiga orang itu menunjukkan senyum ganas dan saling memandang pada saat yang sama. Warna sengit di mata mereka lebih jelas. Pada saat cibiran keluar, sumber ki yang lebih kuat menyembur keluar dari tubuh ketiga orang itu. Di hadapan serangan sengit ketiga pria itu, tampilan bermartabat di pipi cantik wanita yang terkepung itu bahkan lebih jelek. Setelah pertempuran panjang, dia telah menodai banyak keringat di dahinya dan menghabiskan sebagian besar sumber gas di tubuhnya. Sampai sekarang, dia merasa tidak bisa mengikuti kata hatinya. Jika dia terus seperti ini untuk waktu yang lama, aku khawatir dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Bang! Tepat sebelum wanita itu mundur dengan cepat, salah satu dari 3 pria parubaya tiba-tiba melintas dari satu sisi dan meninju dengan keras. Dia melihat bahwa dia akan jatuh pada tubuh lembut dan halus wanita itu. Pada saat kritis, dia diblokir oleh backhand wanita itu. Sambil mengguncang pria itu kembali, wanita itu tidak bisa menahan diri untuk tidak membuat dengungan pengap. Brengsek! Wanita itu memarahi dan melihat ke atas, tetapi dia menemukan bahwa 2 lainnya benar-benar datang di depannya, melambaikan tangan mereka dan bergegas ke arahnya dari atas ke bawah. Pada jarak sedekat itu, dia tidak memiliki kesempatan untuk menghindar lagi, tetapi jika dia memblokir secara paksa, dia takut dia akan segera terluka parah. Pada saat yang sama, wanita itu terkejut. Saat ini, dia tidak peduli lagi. Dia dengan cepat mengerahkan semua sumber ki di tubuhnya dan menyembur keluar tanpa syarat, berharap untuk menahan serangan kedua orang itu. Aku berkata, kalian 3 pria besar semuanya adalah pria kuat di Huayuan. Ketika kamu bertemu seseorang di luar, kamu tidak bisa tidak mengatakan kata hormat. Tetapi kamu tidak berharap untuk bergabung untuk berurusan dengan seorang wanita. Sebagai seorang pria yang kuat, apakah Anda memberi makan martabat Anda kepada anjing itu? Namun, tepat ketika serangan kedua pria itu mendekati wanita itu, teguran dingin yang penuh dengan penghinaan tiba-tiba terdengar di telinga mereka.
Hampir pada saat yang sama, bayangan manusia muncul di saat-saat seperti hantu di antara dua orang berjubah abu-abu dan wanita itu, dengan dua telapak tangan dibalik dan satu telapak tangan bertemu dengan satu orang. Bang! Pada saat keempat telapak tangan saling bersentuhan, kekuatan dahsyat mengalir keluar dari tubuh pria itu, seperti letusan gunung berapi. Seng-seng lah yang meledakkan dua orang berjubah abu-abu di depannya. Setelah beberapa napas, dia perlahan menarik kembali telapak tangannya, menoleh dan menatap wanita di belakangnya. Senyum elegan muncul di wajahnya yang tampan dan berkata, "Nona, kita bertemu lagi." Orang yang berbicara secara alami adalah Luo Jin. Baru saja, sebelum Xiaoyan memiliki ide untuk bertarung, orang ini mau tidak mau harus bergegas keluar. Melihat wanita itu dalam bahaya, dia berjuang lebih keras. Baru saat itulah dia memukul mundur dua lawan dengan pencapaian yang sama. Kalau tidak, jika itu normal, aku khawatir Luo Jin tidak akan semudah itu untuk mengejutkan mereka kembali. Ini kamu? Jadi, saat wanita itu melihat ke atas, bayangan manusia lain menembus langit. Kemudian, dia menembak dua orang yang baru saja akan bergegas keluar lagi. Adapun orang lain, ketika dia melihat pemuda berjubah hitam dan Luo Jin, dia segera merasa sangat ketakutan dan tidak berani mengatakan lebih banyak, jadi dia segera mengejar dua orang yang tertabrak dan terbang. Hehe, dunia ini sangat besar sehingga aku tidak berharap untuk melihatmu tiga kali. Harus kukatakan, kita benar-benar memiliki takdir. Ya, aku bisa melihatmu lagi, yang menunjukkan bahwa masih banyak takdir di antara kita. Di mulut Xiaoyan, tidak lama setelah kata-kata itu baru saja jatuh, di sampingnya, dokter kecil itu datang dengan cepat. Sepasang mata indah menatap wanita di seberangnya dengan warna yang sedikit berbeda, namun senyum lembut itu seolah bercampur dengan perasaan menolak orang yang berada ribuan mil jauhnya. Melihat ini, wanita itu langsung tersenyum, dan sepasang mata indah menyapu tubuh Xiaoyan. Matanya sedikit berbinar dan berkata, "Kamu adalah Xiaoyan. Aku bisa merasakan napas mereka di dalam kamu." Dia berkata dengan samar. Tepat ketika Xiaoyan terkejut bahwa pihak lain benar-benar tahu namanya, wanita itu dengan cepat jatuh dan mendarat di pegunungan dan hutan di bawahnya. Dia memecahkan susunan yang menjebak burung hering angin, berdiri di belakang burung hering angin lagi, dan ingin pergi. "Bagaimana kamu tahu namaku? Siapa yang kamu bicarakan?" Tepat saat wanita itu hendak pergi, Xiaoyan buru-buru menyusul dan berhenti di depan burung hering angin, mencoba memahami apa yang dikatakan wanita itu barusan. "Tentang saya pikir kita akan segera bertemu lagi, dan untuk mereka, Anda harus tahu lebih baik daripada orang lain." Mendengar pidato itu, wanita di depannya tersenyum tipis. Matanya yang panjang dan sempit melirik Xiaoyan, menyeka darah dari sudut mulutnya, mengambil pil, lalu melihat kembali ke burung api darah yang menatapnya di udara, tersenyum dan memerintahkan burung nasar angin untuk berangkat. "Nona muda ini, haha, aku baru saja menyelamatkan hidupmu. Sepertinya tidak masuk akal bagimu untuk pergi seperti ini." Segera setelah burung hering angin hendak bergerak, Luo Jin, yang kehilangan ekspresi di wajahnya tidak jauh, bergegas ke depan lagi, berhenti di depan burung hering angin, langsung maju ke depan, dan berkata dengan senyum sederhana di depan, dari wanita di depannya. "Apakah saya membiarkan Anda menyelamatkan saya? Atau apakah Anda melihat saya dalam situasi fana?" Tapi, Luo Jingang ingin membalas, tetapi dia segera melihat mata percaya diri wanita di depannya. Pada saat ini, dia menelannya kembali. Kemudian, wanita itu menghentakkan kakinya dengan lembut, dan burung hering angin di bawah tubuhnya terbang perlahan ke depan. Berdengung. Tapi tepat ketika wanita itu siap untuk pergi, Xiaoyan di depan menghentikannya lagi. Momentum kuat di tubuhnya tersapu, dan memenuhi dunia dalam sekejap mata. "Nona, saya tidak bermaksud jahat. Saya hanya berharap Anda dapat menjelaskan apa yang baru saja Anda katakan. Apa yang Anda maksud dengan mereka dan siapa Anda?" Napas yang kuat memaksa binatang pemakan bangkai angin untuk tidak melaju ke depan. Suara pertanyaan Xiaoyan bergema di antara langit dan bumi seperti bel. Tapi Rao begitu. Wanita cantik di hadapannya tetap tenang seperti biasanya. "Aku tahu kamu kuat, tapi kamu ingin menghentikanku. Tapi itu tidak mudah." "Oh, sungguh, kamu hanya..." Sua. Sebelum kata-kata mencibir Xiaoyan jatuh, pupil matanya tiba-tiba berkontraksi. Di kehampaan di depannya,
Kehampaan yang semula kosong memadatkan lonjakan es tipis dan sempit dalam sekejap mata. Rambut tajamnya hampir mendekati pusat alisnya, bahkan jika masih ada jarak beberapa inci, tapi Xiao Yan sudah bisa merasakan dinginnya es di atasnya. Bukankah gurumu mengajarimu untuk tidak meremehkan lawanmu setiap saat? Suara kata-kata yang dingin dan acuh tak acuh masuk ke telinga Xiao Yan, dan duri es yang tergantung di depannya menyebar perlahan. Adegan ini membuat Xiao Yan langsung berpikir bahwa wanita di depannya tidak menggunakan kekuatan jalan dari awal hingga akhir dalam pertempuran sebelumnya. Pada saat ini, Xiao Yan Cai sepertinya memikirkan sesuatu. Wanita ini mungkin telah menekan kekuatannya sendiri sejak awal, tidak bertemu lawan-lawannya dalam keadaan makmur, untuk mencoba yang terbaik untuk memeras kekuatannya sendiri dan menantang batas kekuatan tempurnya. Meskipun ini akan disertai dengan bahaya besar, begitu dia berhasil, peningkatan kekuatan yang dibawa kepadanya oleh pengalaman jangka panjang benar-benar mengerikan. Memikirkan hal ini, hati Xiao Yan tidak bisa tidak terkejut. Sifat pikiran wanita ini benar-benar berbeda dari orang biasa. Apa yang harus saya katakan adalah bahwa kali ini, Xiao Yan bingung dengan penampilan lawannya. Jika wanita ini benar-benar menggerakkan hatinya sekarang, Xiao Yan saat ini mungkin berbeda. Memikirkan hal ini, hati Xiao Yan tidak takut untuk sementara waktu. Segera, dia mengambil kembali momentum dan tekanan yang dilepaskan. Xiao Yan mengambil inisiatif untuk memberi jalan bagi pria dan binatang di depannya. Yang terakhir juga tidak sopan. Sayap besar dari binatang pemakan bangkai angin itu bergetar sedikit, dan kemudian membawa wanita itu ke selatan dengan perlahan. Melihat bayangan yang berangsur-angsur menghilang, hati Xiao Yan semakin curiga. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan apa yang disebut mereka? Dan apa artinya mereka akan segera bertemu lagi? Semua itu membuatnya penasaran. Xiao Yan, ingat, namaku Li Bingrui. Kita akan bertemu lagi. Pada saat ini, di sisi yang jauh dari langit, tangisan panjang wanita itu tiba-tiba datang. Xiao Yan berbisik 2 kali dan menuliskan namanya. Luo Jin menatap ke arah yang ditinggalkan Li Bingrui. Dia tidak tahan mengingat postur kuat yang terakhir tadi, tapi lupa bahwa Xiao Yan adalah orang yang memakan flat itu. Di ketinggian yang tinggi, burung api darah juga menatap ke arah kiri Li Bingrui, dan mengingat dengan ngeri sorot matanya ketika yang terakhir menatapnya barusan. Perasaan yang sedikit familiar membuatnya berpikir tentang sesuatu yang telah terjadi. Ini dia benar-benar mengenalku. Mengingat beberapa masa kelam, hati burung api darah mau tak mau gemetar. Semua orang mengatakan bahwa karakternya kejam, tetapi bagaimana dia bisa tahu bahwa dia dipukuli oleh seorang gadis kecil manusia untuk melarikan diri dari keluarga. Yang paling mengejutkan adalah hari ini dia benar-benar melihat gadis itu lagi. Kemudian, kelompok itu berdiri di belakang burung api darah lagi dan terus bergerak ke arah selatan yang ekstrim. Hati Xiao Yan masih memikirkan apa yang dikatakan Li Bingrui barusan, tapi bagaimanapun juga dia masih tidak memikirkan alasan. Di satu sisi, peri dokter kecil diam-diam berdiri di samping Xiao Yan dan melihat pemikiran Xiao Yan yang sedang berjuang. Suasana hatinya agak rumit, bahkan burung api darah diam-diam mengkhawatirkan sesuatu. Untungnya, bagian jalan berikutnya jauh lebih stabil. Tidak ada kecelakaan di jalan, dan tidak ada kecelakaan. Mungkin karena semakin dekat ke ujung selatan, orang-orang di sini lebih enggan untuk dengan mudah memprovokasi kekuatan yang tidak diketahui itu, karena tidak ada yang tahu keberadaan mengerikan apa yang akan Anda hadapi selanjutnya. Dalam penantian seperti itu, 3 hari kemudian, Xiao Yan dan yang lainnya akhirnya tiba di ujung selatan, sebuah tempat yang disebut kota tanpa harapan, Hopeless City, salah satu kota terbesar di ujung selatan yang paling ekstrim. Selama Anda tiba di sini, Anda akan dianggap secara resmi melangkah ke bidang paling selatan. Ujung selatan tidak mengacu pada kota atau pegunungan, tetapi wilayah luas yang dikuasai bersama oleh 3 agama di wilayah selatan. Dibandingkan dengan tempat lain di wilayah selatan, tidak diragukan lagi lebih makmur. Di ujung selatan, hampir semua orang kuat di wilayah selatan, seperti Fu Yulong dan Naliuya bertemu dengan Xiao Yan dan lainnya di perbatasan barat daya. Meskipun mereka semua adalah orang-orang kuat di tingkat sumber, jika mereka ditempatkan di ujung selatan, kekuatan mereka paling banyak hanya di bagian tengah dan bawah. Dari sini, kita bisa melihat berapa banyak emas yang ada di ujung selatan. Yang kuat di tingkat Yuanjing hanyalah keberadaan kalangan menengah dan bawah. Di atasnya ada yang kuat di Yuan Wang Dajing, bahkan Yuan Huang.
Memikirkan hal ini, hati Xiaoyan tiba-tiba sedikit menegang. Sekarang, dengan kultivasinya untuk kembali ke wilayah sumber, dia telah mampu menggerakkan langit dan bumi. Saya tidak tahu seberapa mengerikan kekuatan yang ditampilkan oleh orang kuat di kerajaan sumber nantinya. Ketika Xiaoyan dan rombongannya datang keluar kota tanpa harapan, burung api darah itu pergi. Sebelum pergi, Xiaoyan tidak bermaksud memberi orang ini beberapa pil tingkat 5 untuk mengungkapkan rasa terima kasih dan permintaan maafnya. Pada awalnya, pria itu juga sangat tidak puas dengan perilaku Xiaoyan, dan bahkan memiliki beberapa penghinaan dalam kata-katanya. Tetapi ketika dia melihat bahwa pil yang dikeluarkan Xiaoyan semuanya adalah pil level 5, semburan cahaya meledak dari pupil hewan besar pria besar itu, dan mengambil pil di tangan Xiaoyan tanpa ragu, seperti jika dia takut akan pertobatan Xiaoyan. Warcraft tidak dapat memperbaiki pil. Sebagian besar cara untuk mendapatkan pil adalah dengan membunuh orang dan mencuri barang, kecuali membelinya dengan harga tinggi dari apoteker manusia. Namun, kualitas dan kuantitas pil akan sangat buruk. Hal-hal seperti hadiah Xiaoyan jarang terjadi. Setelah menerima pil, permusuhan burung api darah terhadap Xiaoyan dan yang lainnya juga sangat melemah, tetapi masih belum sepenuhnya mereda. Bagaimanapun, burung api darah adalah kelompok etnis yang bangga dan tidak dapat dikirim. Kali ini, jika tidak dipaksa oleh Xiaoyan dan tujuan Xiaoyan adalah tempat yang jauh di selatan, dia takut dia tidak akan setuju untuk memimpin. Xiaoyan, jangan berpikir sudah selesai meminum pilmu. Aku menuliskan balas dendam dan menyimpannya untukmu untuk saat ini. Seperti yang dikatakan wanita itu, kami akan mengembalikannya kepadamu dengan penuh minat, lain kali kita bertemu. Setelah sepatah kata, burung api darah berbalik dan mengepakkan sepasang sayap besar, dan kemudian terbang menuju hutan pegunungan di barat daya di luar kota. Ngomong-ngomong, meskipun aku tidak tahu bagaimana kamu bisa terlibat dengan wanita itu, aku masih menyarankan kamu bahwa kamu sebaiknya tidak menjadi musuhnya, karena kamu tidak dapat memprovokasi orang-orang di belakangnya. Kata-kata burung api darah datang dari kejauhan. Xiaoyan mendengarkan di telinganya, tapi dia tidak bisa menahan anggukan. Meskipun dia tidak tahu identitas pasti dari Li Bingrui, dia jelas merupakan lawan yang sangat sulit hanya dari kekuatan tempur mengerikan yang ditunjukkan oleh wanita itu. Selain itu, dari kata-kata burung api darah, Xiaoyan juga dapat mendengar bahwa pria ini tampaknya mengetahui identitas wanita itu, tetapi sekarang setelah orang itu pergi, tidak mungkin untuk bertanya lagi. Ayo, ke kota. Melihat ke belakang, Xiaoyan menatap kota besar seperti binatang buas di depannya, dan matanya perlahan-lahan melayangkan pandangan menghela nafas. Yang paling selatan akhirnya ada di sini. Bakar lembah yang terbakar dan ubah bumi menjadi susu tubuh. Aku datang. Dengan bisikan di hatinya, Xiaoyan segera mengangkat kakinya dan berjalan menuju kota tanpa harapan di depannya dengan kerumunan di belakangnya. Begitu pesta memasuki kota, pemandangan di depan mereka segera mengejutkan semua orang. Bangunan-bangunan megah berdiri di kota seperti gunung, dan jalan-jalan vertikal dan horizontal berjajar di depannya. Aliran orang tidak ada habisnya, dan kebisingan mengalir langsung ke langit. Dalam waktu singkat ini, Xiaoyan telah memperhatikan banyak nafas yang kuat di kota. Pemilik nafas itu semuanya berada di level lingkungan sumber. Ini layak menjadi tempat di ujung selatan. Jumlah orang kuat di kota ini tidak sebanding dengan kota manapun di perbatasan barat daya. Selain mereka yang kuat di lingkungan sumber, bahkan di antara pejalan kaki di depan mereka, kultivasi terendah adalah kaisar pertempuran bintang 5, dan bahkan banyak orang kuat di lingkungan sumber berlari melalui mereka. Benar-benar mengejutkan bahwa orang kuat yang mampu menguasai wilayah Huayuan ketika dia berada di wilayah barat hanyalah seorang pejalan kaki biasa di sini. Sementara Xiaoyan dan yang lainnya melihat lingkungan sekitarnya, kemunculan pejalan kaki ini juga menarik perhatian banyak orang di kota. Lagi pula, selain Xiao Yixian dan Mu Ling, semua yang lain dalam kelompok ini memiliki prestasi di atas Hua Yuanjing, dan bahkan Xiaoyan, seorang pria kuat yang kembali ke Yuanjing, bertanggung jawab. Kekuatan tempur kelompok ini sudah mengerikan, dan yang paling mengejutkan adalah bahwa kecuali kera raksasa Zhou Tai dan Tong Tian, sisa dari kelompok ini adalah orang-orang muda dengan wajah cantik. Sulit bagi tim seperti itu untuk tidak menarik perhatian orang-orang di kota. Mengabaikan mata orang yang lewat, kelompok itu berjalan perlahan menuju kota dan menghitung waktu. Sekarang hanya seminggu sejak mereka meninggalkan kota Qingyang. Ini jauh lebih awal dari yang mereka harapkan.
Sekarang setengah bulan dari Zhongmendabi lembah yang terbakar, itu lebih dari cukup bagi mereka untuk mencapai lokasi lembah yang terbakar dari kota tanpa harapan. Tuan Zhou, saya tahu 2 dari 3 sekte di wilayah selatan, tetapi saya tidak tahu yang lain. Kekuatan apa itu? Sebelumnya, dia hanya fokus pada kultivasi. Sekarang ketika dia datang ke kota tanpa harapan dan melihat pasar yang makmur, Xiao Yan berpikir bahwa bahkan jika dia berbalik untuk bertanya kepada Zhou Tai. Yang terakhir mendengar pidato itu dan perlahan-lahan menghembuskan napas, dan trotoar. Di antara 3 sekte di wilayah selatan, yang terkuat adalah milik lembah yang terbakar. Kekuatan 2 keluarga yang tersisa tidak berani membicarakannya. Mereka hanya tahu bahwa kekuatan 2 keluarga mereka berbeda satu sama lain. Selain itu, ke sekte Tianghui, keluarga ketiga disebut Gerbang One Scorpion. 10.000 gerbang kalajengking, dia berbisik, dan kemudian Zhou Tai terus berbicara. Sekte kalajengking ini bukan kekuatan manusia biasa, tetapi didirikan oleh Warcraft yang kuat. Di ujung selatan ini, dia adalah satu-satunya kekuatan dengan Warcraft sebagai murid sektenya. Gerbang kapal perang. Mendengar ini, Xiao Yan segera mengangkat alisnya. Kekuatan yang sepenuhnya dibangun oleh Warcraft masih berada di wilayah umat manusia. Ini benar-benar keajaiban. Karena itu adalah kekuatan Warcraft, apakah manusia masih bisa membiarkan mereka hidup dengan aman di ujung selatan? Setelah sedikit ragu, Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan keraguannya. Selalu ada konflik antara manusia dan Warcraft. Beberapa Warcraft dapat bertahan hidup di kota-kota manusia. Ini bukan disebabkan oleh lingkungan, tetapi pengucilan manusia dari tulang. Untuk semua Warcraft, setiap kali manusia melihatnya, mereka pasti akan mengusir atau membunuhnya. Sebagai wilayah luas yang didirikan oleh manusia, bagaimana pasukan Warcraft bisa eksis dengan aman di ujung selatan? Mendengar ini, kera besar di belakangnya sedikit mengangkat alisnya, tetapi dia tidak banyak bicara. Secara alami, dia sangat jelas tentang kontradiksi antara manusia dan Warcraft. Haha, pengecualian itu wajar, tapi jangan lupa bahwa dunia masih perlu berbicara dengan tinju. Selama kekuatannya cukup kuat, tidak masalah baris apa yang tidak dikecualikan. Di depan kekuatan absolut, perlawanan apapun tidak ada artinya, dan perjuangan alasan apapun tidak berguna. Zhou Tai tersenyum tipis. Dia sudah mengetahuinya di dalam hatinya, tetapi Xiao Yan mengerutkan kening dan bertanya. Kalau begitu, bukankah lembah yang terbakar dan sekte boneka surgawi bergandengan tangan? Bersama, begitu Xiao Yan mengatakan ini, Zhou Tai segera mencibir dan buru-buru berkata. Wah, apa yang kamu pikirkan terlalu sederhana. Sama sekali tidak mungkin bagi salah satu dari 3 pihak untuk kalah dengan mudah. Kecuali salah satu dari mereka kuat, itu akan memaksa 2 lainnya untuk bertarung bersama. Tetapi di antara ketiganya, lembah yang terbakar adalah yang paling kuat. Secara alami, sekte boneka Tian tidak akan membentuk aliansi dengannya. Adapun gerbang Tianghui Zong dan One Scorpion, bahkan lebih mustahil bagi keduanya untuk bergandengan tangan. Bayangkan Tianghui Zong dan lembah yang terbakar bagi umat manusia tidak mempercayainya, bagaimana mereka bisa bergandengan tangan dengan keluarga Warcraft. Justru karena ini hubungan yang cerdik antara ketiganya yang telah berhasil mereka kembangkan hingga tingkat sekarang. Mendengar kata-kata Zhou Tai, Xiao Yan tiba-tiba menyadari bahwa tidak heran jika lembah yang terbakar dominan di ujung selatan, sementara 2 lainnya tidak bertindak. Ternyata masih ada hubungan ini di antara mereka. Kalau tidak, saya khawatir pola wilayah selatan akan berubah sejak lama. Tentu saja, Anda tidak boleh hanya berpikir bahwa ini adalah seluruh wilayah selatan. Meskipun 3 sekte di wilayah selatan kuat, wilayah selatan sangat luas, termasuk naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok. Pasti ada beberapa orang kuat yang belum lahir, mungkin. Mungkin pria di belakang Li Bingrui adalah pria yang sangat kuat. Ketika Zhou Tai menyebutkan ini, Xiao Yan segera memikirkan Li Bingrui. Tidak ada yang yakin apakah ada orang kuat lainnya di sini. Tapi sekarang, Xiao Yan dapat yakin bahwa di belakang Li Bingrui, pasti ada orang kuat yang kultivasinya setidaknya berada di atas ranah Yuan Wang sebagai seorang guru. Jika tidak, bahkan jika bakat kultivasinya luar biasa, tidak mungkin untuk mencapai situasi saat ini sendirian. Dengan pemikiran ini, Xiao Yan tidak bisa menahan napas panjang. Dia merasakan gelombang tekanan di hatinya. Ketika dia pertama kali datang ke ujung selatan,
dia mendengar berita seperti itu. Dia tidak tahu keberadaan kuat apa yang akan dia temui di masa depan. Hehe, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Bahkan jika Li Bingrui memiliki orang kuat dari Yuan Huang sebagai pendukung di belakangnya, karena dia bisa mengajar murid yang luar biasa seperti itu, orang kuat itu jelas bukan orang yang berpikiran sempit. Adapun 3 sekte di wilayah selatan, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Selama kita mendapatkan susu tubuh geosentris, kita akan pergi. Melihat ekspresi seperti itu di wajah Xiaoyan, Zhou Tai dengan cepat menghiburnya. Peri medis kecil di satu sisi juga mengangguk. Luo Jin menepuk bahu Xiaoyan dan menunjukkan senyum tegas. Yang terakhir melihatnya, jadi dia mengangguk, mengangkat matanya dan berjalan menuju kota. Setelah itu, Xiao Yixian dan yang lainnya mengikuti dengan cermat. Sementara Xiaoyan dan yang lainnya memasuki kota tanpa harapan, jauh di ujung selatan, di dalam yurisdiksi Sekte One Scorpion, ada sebuah bangunan megah dengan penampilan yang sedikit aneh. Di aula utama, seorang pria parubaya berbaring miring dan beristirahat tiba-tiba membuka matanya. Di sepasang mata ungu, di kedalaman pupil, cahaya ungu melintas seperti kilat. Untuk sesaat, napas di tubuh manusia parubaya tiba-tiba melonjak. Di ujung selatan, selain orang-orang itu, apakah ada orang yang berani membunuh orang-orang kita? Sialan! Seseorang. Suara kata-kata yang dingin dan acuh tak acuh bergema di aula kosong. Kemudian, pintu di luar aula dibuka, dan sesosok muncul. Tuan, sosok itu setengah berlutut di depan aula dan menundukkan kepalanya dengan hormat. Pergi dan kirim seseorang untuk membunuh manusia ini. Tenda ungu di pupil pria parubaya itu berkedip sedikit. Kemudian berubah menjadi cahaya dan berubah menjadi wajah dalam kehampaan di depannya. Melihat penampilannya, itu adalah Xiaoyan. Ya, di bawah, sosok itu menatap wajah dan menjawab. Kemudian, tubuh secara bertahap memutar sampai menghilang. Kota tanpa harapan. Xiaoyan dan rombongannya segera menemukan tempat tinggal di kota dan melanjutkan perjalanan selama beberapa hari. Meskipun mereka tidak lelah, bagaimanapun juga mereka berada di wilayah yang aneh. Mereka harus selalu berhenti dan memahami situasi di sini terlebih dahulu. Dalam kata-kata Zhou Tai, bahkan jika dia kembali ke sini untuk pertama kalinya, itu juga perlu untuk membiasakan diri dengan lingkungan terlebih dahulu. Luo Jin mungkin sudah berada di sini bertahun-tahun yang lalu, tetapi bagaimanapun juga, ini terlalu tua untuk diverifikasi. Setelah menemukan tempat tinggal, rombongan itu berkeliling kota. Selain tidak memprovokasi beberapa orang kuat, mata cerah ini tidak meremehkan barang-barang berharga di toko orang lain. Kera raksasa belum keluar dan sekitar selama bertahun-tahun, dan panas untuk melihat semuanya. Xiaoyan dan Luo Jin juga bukan lampu hemat bahan bakar. Salah satunya adalah dukun urutan kelima dan yang lainnya adalah penyihir urutan kelima. Mereka sangat terobsesi dengan bahan obat dan bahan khusus. Setelah beberapa penjelajahan di kota, Luo Jin tidak melihat apa-apa, tetapi Xiaoyan melihat tanaman obat di sebuah toko bernama Baikao Pavilion. Bunga cermin rusak. Melihat ramuan ini, mata Xiaoyan tiba-tiba memancarkan cahaya. Bunga cermin pecah adalah bahan utama yang digunakan untuk memperbaiki pil cermin pecah tingkat kelima. Pil cermin yang rusak dapat sangat meningkatkan tingkat keberhasilan bagi mereka yang memiliki lingkungan sumber bahan kimia yang kuat untuk menerobos lingkungan sumber. Secara umum, mereka yang memiliki lingkungan sumber kimia yang kuat yang mengambil pil cermin pecah akan dapat menembus lingkungan sumber dengan satu pukulan. Oleh karena itu, pil cermin pecah ini juga merupakan pil yang populer di kalangan mereka yang memiliki lingkungan sumber kimia yang kuat. Kali ini, rencana Xiaoyan tidak hanya itu. Meskipun bunga cermin yang pecah ini dapat memastikan bahwa yang kuat di tahap selanjutnya dari Hua Yuanjing dapat berhasil menerobos untuk kembali ke Yuanjing, kegunaannya juga dapat mengembalikan budidaya asli kera raksasa Tongtian yang belum sepenuhnya memulihkan budidaya mereka. Apalagi jika mereka beruntung, mereka mungkin bisa membuat terobosan. Jauh di selatan, kota tanpa harapan, paviliun ramuan. Xiaoyan menatap ramuan di konter dengan mata panas, dan terkejut. Bunga cermin yang rusak, dengan benda ini, dia dapat menggunakannya untuk memperbaiki pil cermin yang rusak. Selama Luo Jin dan yang lainnya mengambilnya, kekuatan rakyatnya bisa melambung lagi. Namun, jumlah pil cermin pecah yang dapat disempurnakan oleh bunga cermin pecah ini juga sangat terbatas. Dengan teknik pemurnian Xiaoyan saat ini saja, tingkat keberhasilan pemurnian pil cermin yang rusak tidak terlalu tinggi.
Jika bisa berhasil, saya khawatir itu akan disempurnakan paling banyak. Hehe, adik kecil, sepertinya kamu sangat tertarik dengan bunga cermin yang pecah ini. Di aula yang ramai, seorang pria parubaya dengan rambut abu-abu menyukai Xiao Yan dari kerumunan. Tampilan mendesak semacam itu adalah apa yang mereka butuhkan di toko. Semakin banyak orang yang membutuhkan, semakin banyak pendapatan yang dapat mereka bawa ke toko mereka. Mendengar suara itu, Xiao Yan melihat ke belakang dengan ragu. Sekilas, dia melihat pria parubaya yang maju dengan senyum di wajahnya. Jenggot tipis 8 karakter dan sepasang mata segitiga sipit, ditambah dengan bibir yang kejam, membuat orang merasa bahwa pria ini tidak seperti pria baik pada pandangan pertama, terutama senyum cabul yang cocok dengan penampilannya. Itu membuat orang merasa kedinginan dan bergidik. Jika orang ini tidak menyebutkan bunga cermin yang pecah begitu dia membuka mulutnya, aku khawatir dia akan mengira dia datang untuk Xiao Yan. Pertengahan lingkungan sumber, dia mengangkat matanya sedikit, dan pandangannya menyapu pria parubaya itu ke atas dan ke bawah. Xiao Yan berbisik di dalam hatinya, dan kemudian bertanya. "Ya Pak, oh, aku membuat omong kosong. Ini adalah pelayan paviliun 100 rumput. Jika kamu memiliki kebutuhan atau pertanyaan, tanyakan saja padaku." Pembuat omong kosong itu menyeringai, memperlihatkan deretan gigi coklat kekuningan dan memeluk Xiao Yan sedikit. "Steward Hu, saya tidak tahu apakah Anda masih memiliki stok bunga cermin rusak ini di toko Anda." Mendengar ini, Xiao Yan segera mengangguk dengan lembut. Meskipun pria di depannya sangat tidak menyenangkan, dia setidaknya seorang pelayan. Bunga cermin yang pecah juga menjadi milik keluarganya. Secara alami, dia harus sopan. Ini kebetulan. Beberapa hari yang lalu, beberapa bunga cermin pecah baru saja datang dari paviliun ramuan saya. Jika Anda membutuhkannya, saya akan meminta seseorang untuk mengambilkannya untuk Anda. Mendengar kata-kata Xiao Yan, mata Zhao yang tidak masuk akal menyala dan balas tersenyum. Bahkan jika dia ingin seseorang mengambilnya, Xiao Yan buru-buru menghentikannya. Xiao Yan telah berada di daratan selama bertahun-tahun dan tahu sedikit tentang cara orang-orang ini melakukan bisnis. Begitu bunga cermin yang pecah diambil, orang ini tidak akan pernah menyerah sampai dia menjual beberapa tanaman, dan harga jualnya tidak sedikit. Orang-orang ini dapat melakukan segalanya untuk menjual jamu. Meskipun budidaya pria parubaya tidak sebagus Xiao Yan, karena pria ini hanya bertanggung jawab, telah dijelaskan bahwa ada kekuatan yang lebih kuat di balik paviliun 100 herbal. Jika tidak perlu, yang terbaik adalah tidak menimbulkan konflik dengan mereka. "Hu Guan, jangan khawatir sebelumnya. Aku hanya bertanya dengan santai. Aku hanya ingin tahu berapa nilai dari bunga cermin pecah ini." Sambil tersenyum, Xiao Yan menatap omong kosong di depannya dan mengatakan sesuatu dengan sembarangan. Baru kemudian dia bertanya tentang nilai bunga cermin yang pecah. Melihat penampilan tenang Xiao Yan, dia tampak sedikit tercengang. Dia awalnya ingin mengambil ini untuk melihat sikap Xiao Yan terhadap bunga cermin yang pecah, tapi dia tidak berharap itu begitu sederhana. Meskipun tidak ada kekurangan kemungkinan dekorasi, setidaknya dia belum melihatnya. "Oh, ya, ada aturan di paviliun herbal saya. Semua bahan obat yang dijual harus ditukar dengan bahan obat yang nilainya sama atau lebih tinggi dari bahan obat itu sendiri. Tentu saja, jika kualitasnya buruk, Anda juga bisa membuat untuk itu dengan kuantitas. Dalam hal ini, akan ada apoteker khusus di paviliun herbal saya untuk menyaring, dan hal yang sama berlaku untuk pil." Ketika omong kosong itu jatuh, Xiao Yan segera mengerutkan kening. Paviliun 100 herbal memainkan peran yang bagus. Dengan cara ini, tidak peduli jenis barang apa yang didapat orang yang membeli jamu atau pil, pihak lain akan mendapatkan barang dengan nilai yang sama. Dengan kata lain, bukankah ini alasan yang sama dengan tidak ada perdagangan? Tapi di mana mereka mendapat untung? Dengan pemikiran ini, hati Xiao Yan tidak bisa menahan rasa ingin tahu. Bagaimana sebuah toko tanpa trading bisa mendapatkan keuntungan dan bagaimana bisa beroperasi dalam waktu yang lama? Bunga cermin pecah ini memiliki sejarah hampir 2000 tahun. Obatnya sangat kuat. Jika digunakan untuk memurnikan pil cermin yang pecah, itu harus dapat memperbaiki 3 hingga 4 potong. Jika Anda dapat mengundang ahli herbal tingkat kelima untuk sempurnakan dengan sukses, keuntungannya akan melonjak dalam sekejap. Omong kosong Zhao bukanlah seorang herbalis, tetapi dia telah mengoperasikan ratusan herbal paviliun selama bertahun-tahun.
Dia memiliki pemahaman yang baik tentang peran dan karakter semua herbal. Meskipun bunga cermin pecah dapat digunakan untuk memurnikan banyak pil, sejauh yang dia tahu, pil cermin pecah masih paling diminati. Terlebih lagi, Xiao Yan hanyalah seorang pemuda. Karena dia dapat menemukan bunga cermin yang pecah, yang dia inginkan adalah pil cermin yang pecah. Adik laki-laki, Anda tahu, pil cermin pecah memiliki peluang besar untuk membantu orang kuat di lingkungan sumber menerobos ke lingkungan sumber. Jika Anda menerimanya, Anda tidak hanya dapat meningkatkan kultivasi Anda, tetapi juga jika cermin yang tersisa rusak, pil diletakkan di pelelangan, itu pasti akan menjadi bayi yang panas. Pada saat itu akan mendapat banyak keuntungan. Omong kosong membuat pidato, yaitu menaikkan nilai bunga cermin yang pecah. Jika Xiao Yan berbicara sekarang, orang ini pasti akan menaikkan harga bunga cermin yang pecah lagi. Pada saat itu tidak akan menjadi sesuatu yang dapat dipecahkan oleh bahan obat dengan nilai yang sama. Bunga cermin pecah memang merupakan bahan terpenting yang digunakan untuk memperbaiki pil cermin yang pecah, tetapi omong kosong ini masih memiliki arti umum. Meskipun bunga cermin pecah bukanlah resep, karena ini adalah pil, tidak ada alasan untuk memperbaikinya hanya dengan satu bahan obat. Setelah dikombinasikan dengan bahan obat lain, sifatnya bisa sangat berubah, nilai pil cermin pecah juga akan berkurang. Omong kosong ini benar-benar dibuat tanpa namanya. Demi kepentingannya sendiri, dia mengabaikan segalanya. Itu hanya bahan utama, yang bisa ditiup menjadi sihir seperti itu olehnya. Jika itu hal lain, bukankah itu harus ditiupkan ke surga olehnya? Dalam hal itu, setelah keheningan yang lama, Xiao Yan mendengarkan omong kosong itu diam-diam sampai mata orang di depannya menatapnya untuk waktu yang lama. Sebelum mengucapkan kata-kata di mulutnya, omong kosong Zhao menahan napas dan menatap, menunggu Xiao Yan mengangguk. Aku ingin semua bunga cermin yang rusak. Namun, sementara Xiao Yan masih ragu-ragu apakah akan menolak, seorang pria muda berjubah brokat cantik tiba-tiba membuka mulutnya. Sebuah kata guntur memecahkan suasana antara Xiao Yan dan dia seperti baut dari biru. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Jangan lupa subscribe dan share channel Mimin ke teman-teman kakak. Terima kasih.